Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ammal batinah fama satara min amalika. Adapun nikmat batin yang Allah berikan, yaitu semua yang ditutupi oleh Allah dari perilaku-perilaku kita yang masih ditutupi Allah, sehingga kalau itu dibuka gitu, udah kita nggak punya muka di depan makhluk yang lain. Tapi Allah tutupi. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu termaafkan. Allah aja memaafkan sebesar apapun dosa kesalahan hambanya. Jangan sampai kita sebagai hambanya itu kemudian lebih angkuh, nggak mau memaafkan. Allah saja yang ngasih segalanya, kemudian hambanya ingkar. Di suatu waktu mau balik, Allah maafkan semuanya. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu termaafkan kesalahannya, seberapapun besarnya, seberapapun kelalaiannya. Maka ketika syaitan mengikrarkan di hadapan Allah, ya Rabb, aku akan terus goda hambamu, aku akan terus sesatkan hambamu sehingga hambamu lalai dari dirimu. Kemudian Allah sampaikan, demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka mau minta ampunan. Demikian apa yang dilakukan Allah. Jadi syaitan mengikrarkan itu. Pokoknya terus dengan cara apapun, aku akan sesatkan semua keturunan Adam, manusia ini akan aku jauhkan dari Allah. Silakan, kata Allah. Kalau mau bisa silakan. Tapi aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka kalau mereka mau minta ampun. Datang minta kita, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kami, kelalaian kami. Datang Allah ampuni kita. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian besar. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu, kata Nabi SAW, terampuni dosanya di sisi Allah. Tapi ada pengecualian, Nabi muat pengecualian. Illal mujahirun, kecuali mujahirun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mujahirun? Apa itu yang dimaksud dengan mujahirun? Yaitu seseorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia masuk waktu pagi, dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya ditutupi Allah, tapi dia publish, dia ceritakan kepada yang lain. Padahal di malam itu sudah ditutupi Allah, nggak ada yang tahu. Tapi dia ceritakan, dia umbar. Nah, sekarang kan tidak sedikit Pak ya, gitu. Dosa didokumentasikan ini, gitu. Dosa dibuat file gitu ya, dibuatin folder gitu. Kalau di laptop itu dosa dibuatin folder gitu. Dibuat dokumen, dibuat kenangan. Apalagi foldernya di dunia maya ya nggak bisa dihapus. Kemudian dosa itu dilihat. Naudzubillah min zalik. Maka kenikmatan dari Allah ketika Allah tutup itu.
Maka di hadis yang lain Nabi sampaikan, kullu ummati tadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Nabi sampaikan demikian, umatku semuanya akan masuk surga. Nabi nggak pernah memvonis umatnya itu masuk neraka itu. Makanya ini yang kita perlu hati-hati mensikapi, jangan sampai yang beda dikit sama kita kemudian ya neraka gitu. Nabi aja nggak pernah. Kullu ummati tadkhulul jannah, umatku semua. Nabi menginginkan semua umatnya masuk surga. Dan karena berbeda sedikit kemudian mudah untuk memberikan vonis gitu. Yang gini, buat apa masih kayak gitu? Buat apa sholat kalau masih kayak gini? Alhamdulillah masih ingat sholat, semua berproses. Kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang ada yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi nggak menjawab ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi menjawabnya dengan kalimat, dengan ungkapan, siapa yang patuh kepadaku, beriman kepadaku, mencintaiku, mengikuti perintahku, dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang tidak ingin masuk surga. Faqad aba, itu yang enggan, yang nolak masuk surga. Nabi nggak mengatakan waman asani dakhalan nar. Siapa yang durhaka kepadaku masuk neraka. Tapi bahasanya faqad aba, lembut luar biasa. Yang durhaka kepadaku, yang membangkang kepadaku, itulah yang enggan masuk surga. Walaupun ujungnya misalnya nggak masuk surga, berarti masuk ke mana, Pak? Iya kan? Kebalikannya dari surga kan? Tapi Nabi nggak langsung menyebut demikian. Itu waman asoni dakhalan nar. Yang durhaka kepadaku masuk neraka. Padahal memang udah pasti. Nah, yang durhaka kepada Nabi, yang lecehin Nabi, yang menghina Nabi, ujungnya neraka. Tapi Nabi menyampaikan demikian rahmatnya. Faqad aba, dialah yang enggan masuk surga. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain, an-ni'matu dzahira al-Islam. Nikmat yang terlihat, yang lahiriah itu adalah Islam. Wal batinah ma satara alaika minaz dzunub wal uyub wal hudud. Sedang nikmat batin itu semua yang ditutupi dari dirimu, dari beragam dosa, kesalahan, aib-aib dan semuanya. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum menjelaskan lagi ala ni'amihi al-dhahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Baik kenikmatan-kenikmatan terdahulu maupun kenikmatan-kenikmatan yang akan datang, yang sekarang. Kenikmatan yang terdahulu itu apa? Kemudian dijelaskan wal qadimu ala abdihi min hina nafkhir ruhi fihi summa fi kulli anin min anati zamanihi, yaitu semua kenikmatan Allah baik yang lahir, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, yang tersembunyi, yang terdahulu maupun yang sekarang. Yang terdahulu apa? Yaitu saat pertama kali dulu ditiupkan ruh kepada kita, ketika 120 hari kita di perut ibu kita, sampai bersyukurnya sedemikian. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal badinati qadiman wa hadisan. Kenikmatan dulu ketika Allah kemudian takdirkan kita menjadi bagian dari yang diberikan kehidupan oleh Allah di dunia. Saat 120 hari kita di perut ibu kita, kemudian ditiupkan ruh, diperintahkan malaikat untuk kemudian menetapkan kepadanya 4 ketetapan. Rizkinya, ajalnya, bahagia, sengsaranya. Sudah ditetapkan takdirnya, ketetapan takdirnya. Kemudian juga kenikmatan setelah itu sampai saat ini. Zamanan qadiman wa zamanan hadisan. Dan itu semuanya adalah tidak lepas dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Makna yang lain, apa yang dimaksud dengan nikmat qadimah, nikmat terdahulu adalah an-ni'amu allati an'ama biha 'alal aba. Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada bapak nenek moyang kita sampai kemudian kita hadir. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika dihadirkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh apa yang belum pernah diperoleh oleh hamba Allah yang lain. Maka terucaplah doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, mampukan diri ini untuk senantiasa bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Kau hadirkan kepada diri ini ya Allah. Mampukan bisa bersyukur lisanan, baik secara lisan, qalban, secara hati ataupun secara amalan. Mampukan ya Allah untuk bisa bersyukur. Karena yang memberikan kemampuan orang bisa bersyukur itu Allah. Banyak orang lihat dia tidak bisa mengupayakan itu, tapi lisannya untuk mengakui itu dari Allah nggak banyak yang mau. Walaupun kelihatan dia yakin gitu bahwa ini semuanya dia peroleh tidak dari kemampuan dirinya. Tapi untuk bersyukur mengakui itu dari Allah, kemudian lisannya memuji Allah, kemudian perilakunya tunduk kepada Allah itu nggak banyak. Orang yang dekat dengan Nabi Musa saat fakirnya begitu taatnya, menjadi pengikut Nabi Musa yang setia. Kemudian Nabi Musa mendoakan karena kesusahan hidupnya, didoakan semoga Allah berikan kecukupan. Dia punya keahlian untuk menyepuk emas, membuat perhiasan dan yang lain. Akhirnya kehidupannya berubah. Sampai kemudian kekayaan, keberlimpahan hidup Allah karuniakan kepadanya. Saat Nabi Musa datang, apa siapa namanya Pak? Qarun. Wahai Qarun, tunaikan zakat dari harta yang kamu punya. Bahwa di balik apa yang kamu punya itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Qarun? Ini semuanya aku peroleh karena ilmuku. Lupa dia. Padahal sebegitu jelasnya gamblangnya Allah perlihatkan, nggak mungkin lah wong dia dulu dia nggak punya apa-apa kok. Jadi syukur bilisan, syukur dengan hati, syukur dengan amalan itu kelihatannya mudah, tapi ya ternyata dalam kenyataannya nggak banyak yang bisa. Maka selevel Nabiullah Sulaiman alaihissalam pun masih minta kepada Allah ketika dihadirkan semuanya. Saat melihat semua kenikmatan yang dihadirkan, ketika hadirnya singgasana Balqis di depannya gitu. Kemudian mengatakan hada min fadli Rabbi, ini semuanya karunia dari Tuhanku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, mampukan diri ini untuk senantiasa bisa bersyukur terhadap semua kenikmatan-Mu yang Engkau nikmatkan, karuniakan kepada diri ini, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Kau karuniakan kepada orang tua kami. Karena nikmat yang hadir kepada kita saat ini pun gak bisa lepas dari kenikmatan mereka. Syukur kita tidak hanya yang kita rasakan dari kenikmatan, tapi juga kenikmatan yang Allah hadirkan kepada orang tua kita. Sehingga ada seorang ustadz bercerita, ada seorang profesor saat ngaji nangis gitu. Kenapa Prof nangis? Alhamdulillah saya bersyukur Pak Ustadz, orang tua saya gitu, hanya seorang petani gitu, bisa membimbing mendidik saya sampai profesor. Sekarang anak saya sampai SMP SMA masih mau sholat, tidak terkena narkoba, itu saya sudah syukur. Mereka nggak kena narkoba, mereka nggak kena pergaulan bebas. Selamat dari itu saya sudah syukur, nggak harus jadi profesor. Ini apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tawakal kita beda kan Pak.
dengan orang-orang kita. Yang kemudian kita bisa hadir seperti ini gitu kan. Dan bisa jadi kehidupan kita lebih dari apa dulu yang diperoleh orang tua kita. Tapi ini semuanya enggak lepas dari mereka. Maka Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maka beliau menjelaskan nikmat yang qadim, nikmat yang terdahulu apa? Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua kita. Fa innaha ni'amun 'alal abna, karena hadirnya mereka juga kenikmatan kita sebagai anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar mengingat kenikmatan-kenikmatan yang dulu dihadirkan oleh Allah untuk nenek moyang mereka. Dalam surat Al-Baqarah ada di ayat 40, kemudian di ayat 47 dan juga di ayat 122. Ya Bani Israila udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah semua kenikmatanku yang telah aku nikmatkan kepada kalian. Ingatlah nikmat Allah. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisan kenikmatan yang kita rasakan. Maka dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu pun juga sampaikan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada seseorang, kepada tiap orang untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, gitu, yang mana ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah. Wa fisaluhu fi amain, gitu, dan kemudian menyapihnya di usia 2 tahun. Kemudian hatta idza balagha asyuddahu, sehingga kemudian aku tumbuhkan dia gitu, sampai pada usia kematangannya. Idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, sampai dia mencapai usia 40 tahun. Maka orang-orang mukmin hamba Allah yang tersadar dengan nikmatnya Allah, besarnya nikmat Allah, begitu masuk usia 40 tahun dia berdoa, terucap dari lisannya, dilandasi dengan kesadaran hatinya, kemudian diikuti dengan ketundukan perilakunya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Redaksinya berbeda dengan doa Nabiullah Sulaiman. Walaupun ada kesamaan di awalnya, tapi di belakangnya berbeda. Ini doa untuk hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan masuk 40 tahun usianya. Kemudian menyadari bahwa semua kenikmatan yang 40 tahun ke belakang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia mengucapkan doa ini? Untuk mempersiapkan setelah 40 tahun, Rabbi auzi'ni, ya Allah mampukan diri ini untuk bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan mampukan diri ini melakukan amal saleh yang Engkau ridhoi. Amal saleh yang shawaban wasihatan, amal saleh yang benar dan juga sah. Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah solehkan, ya Allah baguskan untukku dari keturunanku. Ya Allah, kalau sampai usia ini Engkau masih Engkau berikan ketaatan ya Allah. Sudah 40 tahun, sebentar lagi usia ini akan pupus ya Allah. Tapi jangan sampai pupus sujudku, jangan sampai pupus rukukku, jangan sampai pupus sedekahku. Maka orang-orang mukmin minta demikian. Ketika Allah berikan 40 tahun berarti sudah 2/3 usia yang Allah berikan. Karena umumnya umat Nabi Muhammad itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rentangnya antara 60 sampai 70. Masuk 40 tahun, tinggal 20 tahun. Sisa 20 tahun ini ya Allah jangan sampai lepas dari taat. Perpanjangkan lagi ya Allah, jangan sampai lalai. Taat ini sampai pupus usia. Tapi saat pupus usia ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati,
Sujud yang aku lakukan jangan putus ya Allah. Sedekah yang aku berikan jangan putus ya Allah. Langkahku ke masjid jangan putus ya Allah. Caranya bagaimana? Disambung, dilanjutkan oleh anak keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati, solehkan anak keturunan. Nyambung lagi. Kita udah nggak bisa baca Quran karena sudah pupus usia kita, tapi suara Al-Quran masih terlantunkan. Pahalanya masih ngalir ke kita. Tangan kita sudah nggak bisa memberikan sedekah, tapi sedekah masih mengalir dalam kehidupan kita. Maka seorang sahabat bertanya, ketika mendapatkan kabar ibunya wafat, dan kemudian dia nggak sempat bertemu ibunya, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saat ibuku wafat aku nggak sempat ketemu. Masih adakah kebaikan yang aku bisa sambung untuk ibuku? Kemudian Nabi mengatakan, tasaddaq, bersedekahlah. Maka sedekah anak itu termasuk amal soleh yang pahalanya akan nyambung ke orang tuanya. Bersedekahlah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, aku punya kebun sekian, di situ ada pohon korma sekian. Aku sedekahkan untuk ibuku, aku sedekahkan untuk orang tuaku. 50.000 di tangan kita. Kemudian kita ngelihat kota infak. Ada yang menyampaikan secara WA atau yang lain, yang mau berinfak, ini masjid butuh ini. Ya Allah, aku niatkan untuk orang tuaku. Nggak dilarang, boleh. Kita dapat pahala nggak Pak? Ya dapat. Dinarun anfaqtahu, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak. 1 dinar yang kau infakkan untuk orang fakir miskin. Dan 1 dinar yang kau infakkan, sedekahkan untuk keluargamu, untuk memberikan kebutuhan mereka, makan minum mereka, biaya sekolah anak kita. 1 dinar itu. Mana yang paling besar pahalanya? A'dhamu wa ajran, yang paling besar pahalanya yang kau sedekahkan buat keluargamu. Ini Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap demikian. Ketika semua sudah dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah 40 tahun kita nggak tahu apakah nyampe 60 ataukah nyampe 70, kita nggak tahu. Maka doa yang perlu kita perbanyak tadi, wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sampai suatu saat nanti ya Rabb, Engkau pupus kehidupan ini, sujudku jangan berhenti, ruku ini jangan berhenti, tilawah Quran ini jangan berhenti, sedekah ini jangan berhenti, langkah ke masjid jangan berhenti, hadir dalam majelis ilmu jangan berhenti. Dari mana? Wa aslih li fi dzurriyyati, solehkan. Maka Nabiullah Ya'qub ketika di tengah menjelang ajalnya, diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dia kumpulkan anaknya semuanya. Kemudian ditanya, wahai anak-anakku, idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika Ya'qub sebentar lagi akan menemui ajalnya. Dia kumpulkan anaknya semua, kemudian ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang nanti kalian akan ibadahi setelah sepeninggalku? Yang kamu mau pegangi apa? Maka dengan tegas anaknya menjawab, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, aku akan beribadah menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tenang nggak Pak? Kita sebagai orang tua Pak, saat kita nanya, nak, kalau Bapak sudah nggak ada, nanti yang jadi Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Panduan hidupmu apa? Al-Quran. Dah tenang Pak. Maka sampaikan ke mereka, jangan lupa sujud, jangan lupa ruku. Karena hanya itu kebaikan yang bisa kita harap. Kebaikan yang bisa kita harap. Mereka melanjutkan lagi. Masjid Al-Ittihad. Kita semuanya akan pupus usia kita. Ketika kita selama dalam hidup kita, kita menjadi bagian yang memakmurkan masjid ini. Kemudian kita yakini kejaman dari usia kita ini terbatas. Ada batasnya. Apa yang kita harapkan? Agar masjid ini terus hidup. Bagian dari kebaikan kita terus berlanjut. Kita berharap generasi-generasi setelah kita yang akan melanjutkan
Melanjutkan itu, memakmurkan masjid ini. Menghidupkan semua kegiatan yang dulu kita hidupkan. Menghidupkan semua kebaikan, melanjutkan semua kebaikan yang dulu kita bangun. Maka perlu diberitahukan, perlu ditanya. Kalian nanti akan melanjutkan estafet kebaikan ini. Wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu kembali, dan aku masih termasuk hambamu yang muslim sampai 40 tahun ini ya Allah. Harapannya apa? Islam ini terus sampai nanti usia kita dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian setelah memuji Allah, beliau menyampaikan wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian adab yang diajarkan. Maka dalam kita doa jangan lepas dari membaca salawat. Dan kalau di hari Jumat, zikir yang paling utama adalah membaca salawat. Kalau seandainya orang di hari Jumat, dari malam Jumat sampai asarnya hari Jumat, dia mencukupkan zikir dengan membaca salawat, itu sudah cukup. Karena itu zikir paling mulia di hari itu. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, Allah akan berikan dia rahmat, ampunan sebanyak 10 kali. Minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih utama membaca salawat Ibrahim atau salawat munjiat. Allahumma shalli salatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Ini juga termasuk salawat yang dianjurkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, wa alihi wa sahbihi, dan sahabatnya, alladzina saru fi nusrati dinihi, di mana para sahabatnya inilah yang berjalan untuk membela agamanya, yang mereka hidup bersama Nabi membela agamanya. Nusratu dinihi sayran hasisan fi suhbatihi, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala atba'ihim, dan semua yang mengikuti mereka, alladzina warasu ilmahum, yang mana mereka mewarisi ilmu-ilmu para sahabat. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah yang ditulis oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar sebelum nanti kita masuk di bab-bab yang ada. Nah, semoga muqaddimah ini memberikan pelajaran teladan untuk kita. Sedemikianlah adab yang kita dianjurkan untuk mengawali kebaikan, memuji Allah, kemudian bersyukur dengan kenikmatan Allah, membaca salawat untuk Nabi, untuk keluarganya, untuk para sahabat, dan untuk orang-orang yang setelahnya. Maka adabnya kita pun demikian. Kalau berdoa kan semuanya kita doakan. Ketika kita membaca salat kepada Nabi, bukan kita mendoakan Nabi, bukan. Gitu. Bukan kita mendoakan Nabi, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi kita berharap barokah, gitu kan. Kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kepada Nabi bukan memintakan ampunan, tapi memintakan kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu salawat yang dibaca, yang kita baca itu akan disampaikan kepada Rasulullah, mu'arradun ilayya, akan disampaikan kepadaku. Jadi nggak akan keliru, Pak. Rasulullah tahu mana umatnya yang